kita pada hari ini, tapi sebelum itu teman peserta dan para narasumber juga panitia yang ada di studio, kita menyaksikan terlebih dahulu tarian kreasi dari Amanda Enterprise, yaitu tarian Sigulempong asal dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Sada dua tolu, sigule, sigule pong, sigule gule. Sada dua tolu, sigule gule pong, sangon tandok ni tahalang. Sigule, sigule pong, sigule gule. Sigule-gule bang, mau mamai muru-muruan. Sigule, sigule bang, sigule-gule. Jolo sinupun marga, sigule-gule bang. Asabino tadapar tuturan. Sigule, sigule bang, sigule-gule. Sirmai nan sarge, dakali sirmai nan sarge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Hillary Brigita Lasut, SH, LLM, beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem. Kepada yang terhormat Bapak Stanley Canggulung, beliau adalah pengusaha asal kelahiran dari Sulawesi Utara. Kepada yang terhormat Bapak Wiryanta MA, PhD, beliau adalah Direktur IKPMK Kemkominfo RI. Dan kepada seluruh panitia dan para peserta webinar siang hari ini, salam semangat selalu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bergabung secara online dalam acara webinar hari ini, Rabu 5 Mei 2021.
Perkenalkan, saya Reska Mahesa, saya pembawa acara pada hari ini. Saya akan membawa acara hingga selesai nanti. Webinar forum diskusi mengangkat tema menyikapi dan menyiasati tren industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19 dan diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo RI. Acara berikutnya adalah kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya Berkumandang. Diharapkan untuk para panitia dan para peserta online untuk bangkit berdiri. Lagu Indonesia Raya telah selesai. Untuk para panitia di studio dan para peserta narasumber yang online, dipersilakan kembali duduk. Acara berikutnya adalah pembacaan doa. Diawali dengan doa, di mana akan dipimpin oleh Saudara Vence Bawengan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum kita memulai kegiatan kita di sore hari ini, mari kita awali dengan doa, dan izinkan saya untuk membawakan doa ini dengan agama saya, agama Kristen Protestan, dan para peserta webinar yang beragama lain untuk mengikutinya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu berpengapa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu di sore hari ini. Hingga saat ini kami boleh terkumpul untuk melaksanakan kegiatan walau hanya melalui daring. Ya Bapa di dalam surga, Engkau memberkati kegiatan ini dari awal hingga berakhir dengan segala baik. Para narasumber, Ibu Hillary Brigita Lasut, SH LLM yang adalah anggota DPR RI, dan Bapak Stanley Cangkulung. Mari Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati keluarga mereka masing-masing, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka di tengah pengabdiannya kepada masyarakat. Panitia pelaksana Ditjen IKP Kementerian Komunikasi Informatika, Engkau memberkati seluruh panitia yang ada, sehingga boleh terlaksana kegiatan di sore hari ini. Bahkan para peserta yang mengikuti kegiatan ini, Engkau juga memberkati mereka, sehingga boleh mengikuti kegiatan ini
hingga sampai akhir. Saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah suci, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Engkau juga memberkati. Engkau memberikan kekuatan hikmat daripadamu, sehingga mereka boleh melewati bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita ini. Inilah doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Bapa, sehingga kegiatan ini boleh kami awali dan buka dengan doa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Saudara Vence Bawengan yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Berikutnya adalah kita akan mendengarkan keynote speech kita dari Bapak Wiryanta, MA PhD. Beliau adalah Direktur IKPMK Kemkominfo RI. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pembawa acara, saudariku Rizka Aisyah. Izinkan Ibu Bapak sekalian saya untuk menyampaikan keynote speech mewakili PLT Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dalam acara webinar Forum Diskusi Publik dengan tema menyikapi dan menyiasati tren industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Yang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 bulan Mei tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati anggota Komisi 1 DPR RI, Ibu Hillary Brigita Lasut SH LLM. Yang saya hormati Bapak Stanley Changlung SE MTH. Beliau adalah pengusaha kelahiran Sulawesi Utara. Tentu yang saya hormati pembawa acara tadi Mbak Rizka Maisa, kemudian Pak Bence yang membawakan doa untuk kita semua. Nanti juga ada Pak moderator, kalau tidak salah Pak Sulaiman. Dan tentu saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia penyelenggara, baik itu dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik maupun dari tenaga ahli dari Ibu Hillary Brigita Lasut, dan juga yang saya kasihi para peserta webinar pada sore hari ini. Tentu patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bisa berkumpul baik secara luring maupun secara daring dengan menyelenggarakan webinar bertemakan menyikapi dan mensiasati tren industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Tentu acara ini dapat terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Komisi 1 DPR RI, yang dalam hal ini adalah Ibu Hillary Brigita Lasut. Saya tidak perlu berpanjang lebar,
izinkan saya untuk menyampaikan 1, 2, 3 patah kata yang berkenaan dengan tema kita, yaitu menyikapi dan menyiasati tren industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Bahwasanya kita tahu pandemi COVID-19 ini sudah tepatnya kita dimulai dari awal Maret tahun 2020 sampai saat ini sudah paling tidak itu lebih dari 1 tahun kita di era pandemi COVID-19 ini. Tentu pandemi ini membawa implikasi banyak hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Salah satunya adalah industri pariwisata. Tentu industri pariwisata dengan turunannya ya, ada sektor transportasi, sektor untuk akomodasi atau hospitality dan sebagainya, ini pasti terkena dampaknya. Dan kita tahu persis bahwasanya sektor ini salah satu yang terdisruptif akibat pandemi ini yang paling mendalam ya. Salah satu yang paling mendalam adalah sektor pariwisata ini. Tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak tinggal diam. Pemerintah berusaha sekeras-kerasnya untuk mengentaskan secepat-cepatnya akibat pandemi COVID-19 ini, karena tadi saya sampaikan bahwasanya salah satu sektor yang paling mengalami penurunan yang tajam ini adalah pariwisata, sehingga banyak daripada saudara-saudara kita yang bekerja di sektor itu mengalami, salah satunya adalah dirumahkan atau PHK. Ini merupakan tantangan-tantangan yang berat bagi kita semua, bagi pemerintah. Tentu mereka ini kan sebetulnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari kan juga memerlukan kita namanya manusia hidup kan perlu makan, perlu mencukupi kebutuhan lain-lainnya. Nah, inilah yang sebetulnya mengapa tema ini diangkat, yaitu menyikapi dan menyiasati tren industri pariwisata saat ini. Nah, tentu kalau industri pariwisata ini mengalami penurunan yang cukup dalam, ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita bangkitkan. Namun kita juga dalam situasi yang demikian itu ada blessing di dalamnya. Ada blessing di dalamnya di situ. Bagaimana mensiasati hal-hal tersebut? Salah satunya saya pernah belajar memperoleh ya semacam sertifikat itu dari Sciences Po Prancis, itu bagaimana membangkitkan industri pariwisata, terutama yang berkaitan dengan digital culture. Bagaimana kita, tadi saya lihat sekali bahwasanya saudari-saudari saya, anak-anak bertiga tadi membawakan tari dari tanah Batak sana. Nah, inilah yang sebetulnya perlu dikali dipotensikan dan bagaimana ditransformasikan secara digital. Karena konten-konten yang demikian itulah yang sebetulnya bisa salah satu solusi alternatif untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata. Bagaimana kita membuat konten-konten budaya, konten-konten yang berkaitan dengan destinasi-destinasi wisata, kita masukkan ke kanal-kanal sosial media, ke kanal-kanal yang lain seperti YouTube dan juga mungkin yang lain. Ini bisa, artinya bisa sebagai cara lain untuk paling tidak itu mengurangi
penurunan yang sangat tajam di sektor pariwisata ini. Saya kira saya tadi mempunyai harapan yang banyak kepada Ibu Hillary Brigita Lasut, karena saya juga mendengar kemarin bagaimana membangkitkan, bagaimana menciptakan invention, inovasi yang baru, terutama di sektor pariwisata ini. Dan juga tadi ada juga dari beliau, narasumber kita, Pak Stanley Canggulung. Saya kira ide-ide dari beliau, dari beliau berdua inilah yang tentu saja akan memberikan kontribusi bagaimana kita keluar dari pandemi ini seiring dengan sebisa mungkin selesai pandemi kita langsung bangkit. Saya kira harapan saya seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wiryanta yang sudah memberikan keynote speech. Harapannya sama Pak, kita ingin menjadi lebih baik. Dan COVID-19 ini selesai ya, sesuai dengan harapan kita semua. Baiklah, acara inti kita akan mulai. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan jalannya webinar hari ini kepada moderator kita, yaitu Saudara Budiman Sulaim. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk beberapa MC kita yang luar biasa, Reska Manisa, yang memandu dan memuliakan kita tadi dengan rapi sekali, kemudian indah, enak didengar. Tapi saya melihat juga pada para peserta, saya lihat juga cantik-cantik, ganteng-ganteng, muda, penuh semangat. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Mudah-mudahan di hari ini kita sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti webinar forum diskusi publik kali ini dengan tema menyikapi dan menyiasati tren industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Kominfo dan diinisiasi oleh DPR RI dalam hal ini Ibu Hillary Brigita Lasut. Baik, para peserta webinar, mudah-mudahan selama lebih kurang 1,5 jam ke depan kita akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi bagaimana kita menyikapi tren pariwisata yang saat ini nampaknya sedang terpuruk karena memang tengah dilanda pandemi COVID-19. Saya tadi mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Wiryanta, memang betul sekali Pak, bahwa pada awal COVID sebelum masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret, lebih tepatnya 3 Maret 2020 itu kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia itu mencapai jumlah 3,56 juta. 12,1 juta pada saat itu ketika belum masuk ke Indonesia. Jadi wisatawan mancanegara itu sekitar 12,1 juta. Tapi ketika tahun 2020 turun 70% menjadi hanya 3,56 juta saja. Jadi jelas gambaran ini menunjukkan bahwa Indonesia, khususnya pariwisata, ikut terdampak dan terpuruk akibat COVID-19. Nah, kita akan memperbincangkan masalah ini. Kita tidak ingin terus terpuruk, karena saat ini roda perekonomian sudah mulai bergerak lagi, dan tentu kita berharap bahwa dengan mulai bergerak ini pariwisata juga ikut terdongkrak. Kita seperti sebagaimana disampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan 3 hal yang terkait dengan bagaimana memulihkan kembali pariwisata di Indonesia, yaitu dengan atraksi, ada 3A konsep dari Kementerian Pariwisata: atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Dan ini tentu akan sangat bersinggungan langsung dengan Kominfo. Dan kali ini kita akan membahas masalah-masalah tersebut dengan narasumber yang sangat tepat, karena dari sisi kebijakan kita ada Ibu Hillary Brigita Lasut, di praktisinya kita mempunyai narasumber Bapak Stanley Canggulung. Kita akan mencoba
menyapa narasumber kita satu persatu sebelum kita memulai ini supaya kita lebih kenal lagi, lebih dekat lagi. Oh ya, saya juga say hello juga untuk Pak Wiryanta, nampaknya masih Pak ya di webinar. Pak Wiryanta, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Saya Budiman Sulaiman. Terima kasih, saya setia untuk mendengarkan. mantap, karena nanti juga kami akan bertanya juga ke Bapak nih kalau mungkin ada narasumber apa serta yang lain ingin bertanya. Terima kasih sudah stay Pak. Kemudian kita sapa Ibu Hillary Brigita Lasut. Bu Hillary, selamat sore. Bu Hillary. Oke, kita coba ke Pak Stanley Canggulung, seorang pengusaha. Halo, selamat sore. Kok nggak bisa? Oh ya, Ibu Hillary, selamat sore Bu. Apa kabar? Baik. Sehat Bu ya. Nanti kita akan minta Ibu berbagi Halo. ilmu, berbagi informasi karena seperti kita ketahui beliau ini adalah anggota Komisi 1 DPR RI untuk Dapil Sulawesi Utara dan dari fraksi Nasdem. Beliau juga seorang yang mumpuni karena beliau adalah jebolan S2 Washington School of Law. Nah, tentu ini pasti banyak anak muda berkarya di bidang politik, kemudian punya wawasan sebagai ketua OSIS, kemudian ikut paskibraka. Wah, ini masa abrek-abrek kali Bu Helen. Tapi terima kasih Bu sudah menyediakan waktu untuk teman-teman semua ini di peserta webinar. Nanti kami akan bertanya-tanya kepada Ibu. Kemudian kami akan menyapa, tahan dulu tuh Ibu, kita akan menyapa narasumber selanjutnya Pak Stanley Canggulung. Pak Stanley, sudah monitor saya Pak Stanley. Yo, selamat sore. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, baik-baik ini, luar biasa. Pak, tampaknya segar Bapak, kelihatan dari sini. Itu Pak ya. Tapi mudah-mudahan segarnya Bapak itu juga ikut menyegarkan kondisi pariwisata di daerah ya Pak ya. Jadi seperti optimis Pak. Optimis sekali. Baik, kami juga nanti akan Pak Stanley, terima kasih. Kami mengingatkan kepada para peserta webinar untuk nanti diberi kesempatan juga bertanya. Jadi mulai sekarang didengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh para pembicara kita. Kita akan bertanya, akan memberikan kesempatan bertanya kepada para peserta webinar. Tentu nanti akan kami batasi, tidak semuanya bisa bertanya, kami akan memilih. Dan juga jangan lupa, nanti kita akan ada sesi foto bersama. Ya, foto bersama ini kita harapkan juga semua masih stay, semua masih semangat, semua masih komplit. Itu kira-kira. Barangkali kita bisa memulai saja. Pertama saya mungkin ke Pak Stanley Canggulung dulu ya. Pak Stanley, tadi sudah saya paparkan secara statistik bahwa pariwisata memang sangat terpuruk. 70% lebih Pak keterpurukannya dibandingkan sebelum pariwisata terdampak pandemi COVID-19. Kemudian mau tidak mau ada resiko yang harus ditanggung, misalnya dengan okupansi yang turun, kemudian dengan harus mempekerjakan banyak orang, menutup peluang kerja orang lain, tentu ada PHK, tentu ada penurunan dari sisi pendapatan. Tapi Pak, sekarang nampaknya roda perekonomian kita mulai bergerak lagi Pak. Ini terbukti bahwa pemerintah sudah mulai menargetkan angka tingkat pertumbuhan ekonomi kita mulai naik lagi. Kalau dulu kan terkontraksi sampai 4 sampai 5 Pak. Nah kira-kira Pak Stanley, bagaimana gambarannya Pak? Bapak sebagai praktisi, Bapak melihat tren dan pariwisata saat ini dari mulai pandemi, setelah pandemi, dan mungkin nanti akan setelah pasca pandemi kira-kira potretnya seperti apa? Silakan Pak, saya beri kesempatan untuk Pak Stanley Canggulung. Ya, terima kasih Pak Budiman Sulaim untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama-tama saya mengucapkan dulu shalom, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Salam hormat juga tadi kepada Pak Wiryanto, Direktur IKP MK Kemenkominfo RI. Bapak Stanley. Ya, salam Pak, salam ketemu. Juga kepada Ibu Hillary Brigita Lasut, SH LLM, yang hadir bersama dengan kita pada sore hari ini.
Jadi saya ini Stanley Canggulung. Terus terang juga sebenarnya saya tidak bisnis secara langsung dalam pariwisata, tapi saya itu sebagai penunjang pariwisata. Dan juga pada hari-hari ini saya lebih banyak menjadi pengamat dan pelaksana daripada pariwisata itu sendiri. Jadi sebelum pandemi saya itu sama keluarga kita orang tuh sering-sering jalan-jalan ke luar negeri. Tapi pada hari-hari ini pandemi kita lebih banyak di Indonesia, menikmati alam yang ada di Indonesia. Dan sekarang ini saya ada di Bali. Oh, Dan kemarin saya baru dari Labuan Bajo, sedang berkunjung di pariwisata Labuan Bajo. Dan puji Tuhan, memang keadaan ini sedang di tengah pandemi COVID-19, tetapi puji Tuhan, walaupun keadaan seperti ini, tapi tetap industri pariwisata itu masih berjalan. Kita lihat di Bali juga ada juga lebih baik, di Labuan Bajo juga saya lihat masih berjalan dengan baik. Walaupun memang tidak sepesat seperti tahun 2019, katanya memang 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih daripada hari-hari ini. Tapi ya itu, puji Tuhan, semua masih berjalan, masih bisa bergerak, roda ekonomi, industri pariwisata masih bergerak dengan baik. Jadi pada siang hari ini saya ingin kita juga mengetahui mengenai bagaimana industri pariwisata itu seperti apa gitu. Industri pariwisata ini sebenarnya terdiri dari banyak komponen, banyak hal. Jadi bukan cuma satu bagian, satu variabel, tetapi banyak sekali hal-hal yang menunjang daripada industri pariwisata ini. Coba kita lihat di bagian berikutnya. Bisa di bagian berikutnya. Nah, jadi industri pariwisata itu dapat kita artikan sebagai suatu himpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Jadi industri wisata ini bukan cuma satu variabel aja, tetapi banyak sekali variabel-variabel yang berada di industri pariwisata ini. Kalau kita lihat dari United Nations World Tourism Organization, yang merupakan badan kepariwisataan dunia yang di bawah naungan PBB, dan juga menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata itu adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam menyelenggarakan pariwisata. Jadi seperti saya tulis ini, restoran. Restoran ini saudara tahu, saudara-saudara sekalian, itu banyak sekali. Ya kan, banyak macam, banyak jenis. Kalau kita lihat di Bali itu, waduh, paling lengkap restoran, dari restoran tradisional khas Indonesia sampai yang ala Eropa, ala Chinese, dan juga begitu banyak sekali macam-macam turunan dari restoran itu. Dan penyelenggara restoran ini bukan cuma satu orang, itu ada juga manajer restoran, ada pelayan, ada koki, dan begitu banyak juga orang-orang yang terlibat. Begitu juga dengan penginapan. Penginapan ini bukan cuma berbicara tentang hotel. Hotel itu juga ada hotel bintang sampai melati juga ada. Dan juga ada juga hostel, ada villa dan sebagainya.
begitu besar ini industri pariwisata ini. Dan juga ada pelayan perjalanan. Pelayan perjalanan ini juga begitu luas lagi variabel-variabel yang ada di dalamnya. Jadi bukan cuma soal tour, ada juga soal tour guide, ada juga soal kalau di Labuan Bajo itu ada namanya ranger. Jadi kalau di Labuan Bajo itu terkenal dengan komodo, itu untuk orang yang berwisata di Pulau Komodo itu membutuhkan seorang ranger. Jadi kalau seorang tour guide tidak mencukupi untuk menemani para wisatawan di Pulau Komodo, putus orang yang namanya ranger, orang yang punya pengalaman yang hidup dengan bergaul dengan komodo ini sehari-hari. Dan juga berikutnya transportasi. Transportasi ini lebih luas lagi, ada darat, udara, laut. Jadi bicara soal penerbangan, pesawat, kapal laut, dan juga transportasi darat. Luas, sangat luas industri pariwisata ini. Dan pengembangan daerah tujuan wisata, fasilitas rekreasi, dan atraksi wisata. Jadi ini kalau kita berbicara tentang industri pariwisata itu bukan cuma soal satu bagian atau satu variabel, tetapi begitu luas, begitu banyak variabel yang terlibat dalam industri pariwisata ini. Oke, berikutnya kita lanjut. Jadi kalau saya lihat industri pariwisata saat ini yang di masa pandemi ini, kalau dulu kan orang selalu kalau bicara pariwisata selalu itu lebih banyak melibatkan soal tour. Dan kita tahu kalau bicara tour lebih banyak wisatawan itu kita bisa mendapatkan kos yang lebih murah. Tetapi di saat pandemi ini kita tidak bisa melakukan wisata dengan cara bergerumbul dengan begitu banyak orang dan mengumpulkan wisatawan dalam satu lokasi dengan begitu banyak itu tidak bisa saat ini. Jadi di saat masa pandemi COVID ini orang lebih banyak secara individu. Jadi paling banyak itu mungkin berkeluarga atau satu kelompok kecil. Jadi kayak kemarin saya punya orang tua itu pergi tur juga ke Turki di satu bus yang ukurannya untuk 50 orang itu sekarang cuma dikasih sampai 20 orang, dikasih lebih sedikit, tidak seperti tahun 2019 itu satu bus itu bisa 50 sampai 60 orang. Sekarang itu cuma dibuat jadi 20 orang. Jadi dibikin perkecil. Jadi tren wisata di masa pandemi COVID-19 ini itu ada dua macam, yaitu staycation dan road trip. Jadi kalau staycation ini sebagai liburan di rumah atau bepergian ke tempat-tempat wisata yang masih dalam jangkauan lokal. Jadi kalau kita bisa lihat staycation ini mungkin orang-orang yang tinggal di Jakarta mungkin hanya tinggal di hotel yang ada di Jakarta, hotel berbintang, ataupun villa, ataupun yang paling jauh mungkin staycation ke Ancol, itu masih satu lokasi jangkauan lokal lah begitu. Itu namanya staycation. Itu lagi tren sekarang. Jadi tidak keluar dari kota, tetapi kita mencari tempat-tempat yang bisa kita pergi di dalam satu lokasi dalam kota tersebut. Dan yang kedua ini adalah road trip. Road trip itu adalah sebuah perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang menggunakan kendaraan pribadi, baik itu daerah pariwisata lokal maupun di luarnya. Road trip mencakup keduanya. Jadi kalau kayak sekarang saya lagi di Bali, kemarin saya lagi di Labuan Bajo ini, saya lakukan road trip. Jadi saya bawa mobil dari Jakarta menuju ke Bali sampai di Bali ini saya naik pesawat ke Labuan Bajo. Di Labuan Bajo kita sewa mobil dan melakukan road trip yang ada di
Labuan Bajo. Nah, itu namanya road trip. Jadi melakukan perjalanan bersama keluarga dan mengunjungi daerah pariwisata yang ada, yang lokal. Dan saya melihat juga bukan cuma saya sendiri yang ada di Labuan Bajo, bukan cuma keluarga saya, tapi begitu saya lihat, waduh, Labuan Bajo ini di saat pandemi dan juga di Bali juga, walaupun saat pandemi begini, tetapi masih juga banyak wisatawan lokal. Memang lebih banyak daripada wisatawan asing juga ada, tapi tidak seberapa. Lebih banyak yang wisatawan lokal berada di daerah pariwisata dan tetap masih bergerak. Roda ekonomi industri pariwisata itu masih tetap bergerak di Pulau Bali dan di Pulau Flores. Saya lihat masih tetap bergerak. Oke, berikutnya kita lebih mendalam lagi. Berikutnya ini namanya suatu orang yang berbisnis, berusaha itu selalu intinya ini, mau cari biaya itu sekecil-kecilnya. Jadi kalau kita namanya bisnismen, pengusaha itu selalu berbicara selalu low cost, biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan, profit yang sebesar-besarnya. Itu tujuan dari kita berbisnis, berusaha. Jadi tidak ada orang yang berusaha atau berbisnis itu boleh dikatakan pulang pokok, itu tidak ada. Namanya berbisnis itu selalu mencari keuntungan. Tetapi di saat seperti sekarang ini, saat pandemi, kita harus menyiasati keadaan-keadaan seperti ini. Jadi salah satu cara itu dengan ini, mengecilkan biaya yang ada itu kita kurangi, biaya yang ada. Oke, coba lanjut lagi terus low cost. Ini kalau namanya low cost, saya lihat itu bagaimana cara kita mengurangi biaya di hari-hari ini. Jadi yang pertama itu memangkas biaya. Jadi biaya-biaya yang biasanya kita keluarkan berlebihan itu kita kurangi. Saya kasih contoh misalnya ya, kalau kayak di hotel-hotel itu kita biasanya ada tukang kebun, ada juga cleaner, tukang pembersih kebersihan. Nah, ini kita pangkas. Mungkin kita bisa memakai tukang kebersihan dan tukang kebun itu menjadi satu bagian, tidak memisahkannya lagi gitu. Jadi orang yang membersihkan hotel dan orang yang memelihara taman di hotel itu menjadi satu bagian aja. Jadi itu namanya memangkas biaya. Dan juga mungkin kalau bicara juga security, keamanan, ya mungkin kita gabung juga dengan bagian dari parkir, begitu itu kita bikin sama. Itu kan namanya memangkas biaya, supaya kalau biasanya kita bayar biasanya 2 bagian, sekarang kita cuma bayar 1 bagian. Dan juga di bagian marketing, manajemen, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa gabungkan. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi biaya hari-hari ini, yaitu dengan cara pangkas biaya. Dan kedua, kerjasama. Kerjasama ini dalam suatu bisnis itu sangat penting, sangat perlu sekali di saat-saat seperti keadaan pandemi ini. Kita butuh adanya kerjasama. Kita ketahui tadi bahwa dunia industri pariwisata itu terdiri dari banyak sekali variabel pendukung. Nah, kita ini perlu kerjasama. Lebih banyak orang yang kita kerjasama itu lebih bagus, karena kerjasama ini tidak membutuhkan biaya. Kerjasama ini membutuhkan suatu kayak pertemanan dengan usaha-usaha yang lain. Jadi kalau kayak hotel
Hotel itu kerjasama dengan bagian transportasi, atau juga dengan restoran, atau juga dengan tempat-tempat pariwisata yang ada. Ini kita perlu kerjasama. Harus bangun hubungan yang baik dengan sesama pelaku industri pariwisata. Karena kerjasama ini kita tidak perlu biaya. Jadi kalau seumpama kita kerjasama dengan industri transportasi, industri restoran, dan tempat wisata, semua itu tidak ada namanya keluar uang, tetapi sama-sama saling menguntungkan. Jadi di satu pihak kita punya, kalau umpama kita di industri perhotelan, kalau kita kerjasama, kita juga bisa untung, dan juga transportasi juga bisa untung, dan tempat wisata juga bisa menguntungkan. Jadi kalau kayak kemarin kita di Labuan Bajo itu, hotel itu juga punya kerjasama dengan perusahaan transportasi seperti kapal-kapal pesiar, pinisi, dan juga dia juga kerjasama dengan pihak yang menyelenggarakan pariwisata seperti di Pulau Komodo itu dia ada kerjasama juga, jadi saling menguntungkan. Yang punya pariwisata dia merasa untung karena banyak orang yang datang ke tempat wisatanya, dan juga pelaku transportasi juga merasa diuntungkan karena banyak orang yang menggunakan transportasinya, dan juga hotel juga menguntungkan karena ada orang menginap di hotelnya. Jadi ini kerjasama itu di saat-saat pandemi ini harus lebih diperluas, harus lebih diperbanyak kerjasama itu. Hubungan satu industri dengan hubungan industri yang lain itu harus diperluas. Ketiga, konten influencer. Hari-hari ini konten influencer ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat di YouTube, banyak orang yang menggunakan YouTube ini sebagai tempat atau sarana untuk memperkenalkan suatu daerah, suatu pariwisata. Jadi kerjasama dengan konten influencer ini. Jadi konten influencer ini merasa juga dia punya channel di YouTube, banyak orang nonton, dan juga pelaksana pariwisata juga diuntungkan karena konten influencer ini mempromosikan daripada sarana atau pariwisata yang dia tawarkan. Jadi kedua, kita sangat membutuhkan ini konten influencer ini, karena konten influencer ini kan tidak butuh biaya. Untuk masuk YouTube itu gratis kan, dan bahkan juga mendatangkan income dengan YouTube. Jadi gunakan ini konten influencer ini sebagai sarana untuk kita mempromosikan industri pariwisata kita. Dan terakhir adalah kebersihan atau sampah. Saat-saat seperti ini di era pandemi COVID-19 ini sangat penting sekali ini soal kebersihan atau sampah ini. Sebenarnya ini tidak ada biaya. Cuma bagaimana kita sebagai pelaksana industri pariwisata itu harus lebih rajin, lebih concern soal kebersihan dan sampah ini. Jadi mungkin kalau tempat atau industri kita itu lebih bersih, lebih sehat, saya percaya pasti lebih banyak juga orang yang tertarik dengan tawaran yang kita berikan daripada industri pariwisata ini. Jadi di tempat-tempat industri kita itu harus tersedia hand sanitizer, harus tersedia juga termometer dan sarana-sarana kebersihan lainnya. Dan juga soal sampah ini sangat mendukung untuk pariwisata ini. Soal sampah juga kayak kemarin kita mengunjungi Pulau Komodo. Di Pulau Komodo ini kan pulau sendiri, tidak ada koneksi dengan pulau kota utamanya, yaitu Labuan Bajo. Jadi sampai di sana kalau kita membawa botol aqua,
itu disuruh oleh yang menjaga lokasi pariwisata itu untuk mengambil sampah yang kita bawa itu harus kita bawa pulang, tidak boleh tinggalkan di Pulau Komodo. Dan kita sampai di Pulau Komodo ini, waduh luar biasa, bersih, bersih dan bersih. Tidak ada sampah di Pulau Komodo. Dan orang jadi lebih tertarik untuk ke sana karena lokasi wisata itu bersih. Jadi kita sampai di Pulau Komodo, ada juga Pink Beach, jadi pantai Merah Muda itu, Pink Beach itu, waduh bersih sekali, luar biasa. Alamnya indah dan lokasinya begitu bersih. Jadi orang tertarik untuk sampai ke tempat tersebut. Jadi semua ini, hal-hal ini tidak membutuhkan biaya, tetapi sangat-sangat mempengaruhi daripada industri pariwisata kita. Jadi untuk mengurangi biaya yang ada dan juga hal-hal yang mendukung untuk supaya biaya itu menjadi kurang, keempat hal ini harus dapat kita lakukan di setiap industri pariwisata kita hari-hari ini di saat pandemi saat ini. Oke, berikutnya mengenai high profit. Tadi kita sudah lihat mengenai low cost, apa-apa yang membuat kita bisa mengurangi biaya dan juga membuat usaha industri wisata kita itu maju dengan biaya yang murah. Nah, sekarang kita lihat ini high profit. Apa sekarang yang membuat usaha kita itu menjadi bisa menguntungkan? Jadi di saat-saat seperti ini walaupun pandemi, tetapi keempat hal ini sangat-sangat menguntungkan di hari-hari seperti saat ini. Jadi yang pertama ekoturism atau wisata alam. Seperti yang saya katakan tadi, kayak di Bali dan di Labuan Bajo, dan juga saya percaya juga kalau di Manado itu, di Sulawesi Utara, ada Bunaken, itu wisata-wisata alam. Hari-hari ini itu sangat digandrungi. Jadi orang lebih suka ke daerah yang wisata alam, karena wisata alam ini di ruang yang terbuka, lebih sehat, dan juga punya sirkulasi udara yang baik. Jadi wisatawan-wisatawan hari-hari ini sangat menyukai ekoturism, wisata alam ini. Jadi walaupun keadaan seperti yang tadi dikatakan ada terjadi penurunan wisatawan yang datang dari luar negeri ke Indonesia, mungkin sampai 3-4 kali lipat pengurangan terjadi, tetapi saya percaya kalau ada wisata alam, wisatawan lokal ini pasti sangat mengandungi dan pasti tidak akan rugilah hari-hari ini dengan wisata alam ini. Yang kedua, health tourism, wisata sehat. Seperti tadi kita sudah lihat tadi di low cost, bahwa hal yang berhubungan dengan kesehatan itu sangat tinggi. Jadi orang itu nggak mau ke tempat wisata yang tidak sehat. Orang tidak mau ke tempat wisata yang hari-hari ini kurang terpelihara kesehatannya, itu orang pasti nggak mau. Orang tidak mau. Tapi kalau tempat wisata kita itu sehat, semua hotel juga sehat, transportasi sehat, pasti semua orang percaya, wah saya pasti kalau ke tempat itu saya tidak akan sukar untuk terjangkit dengan virus dan sebagainya. Jadi itu sangat-sangat penting hari-hari ini, yang sangat menguntungkan, yaitu wisata yang sehat. Yang ketiga adalah culinary tourism, wisata kuliner. Orang-orang sekarang itu karena mungkin juga pandemi, orang lebih mau kalau juga ini kuliner-kuliner, tapi harus sehat, harus bersih.
harus terpelihara. Jadi ini saya percaya juga wisata kuliner ini pasti akan maju di saat-saat pandemi ini. Yang penting sehat, pasti akan berhasil. Dan juga ini yang keempat, yang terakhir, ini satu juga terobosan yang luar biasa yang kita lihat hari-hari ini, ada namanya virtual tourism, itu wisata virtual. Jadi orang mengajak wisatawan untuk melakukan wisata itu secara virtual. Mungkin ada yang beralasan keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Mereka melakukan wisata secara virtual. Dan demikian saya punya paparan mengenai industri pariwisata, yaitu bagaimana kita menyiasati industri pariwisata di saat pandemi seperti ini. Dan dari sisi bisnis, ini yang sudah saya katakan tadi, itu low cost dan high profit ini. Dan saya percaya biar juga ini bisa membantu saudara-saudara yang ada di sini juga untuk bisa mengembangkan sama-sama wisata atau industri wisata yang sedang digeluti, atau juga bisa menambah pengetahuan soal pariwisata di Indonesia ini. Demikian saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Stanley Canggulung. Luar biasa, saya pikir paparannya komplit, lengkap. Tadi memang bahwa harus banyak kreativitas di sana. Karena ya, prinsip ekonomi ya tetap dilaksanakan. Tapi di dalam pandemi ini kita yakin bahwa apabila kita punya kreativitas, apabila kita menurut Pak Stanley tadi banyak tadi caranya melakukan kerjasama, kemudian bagaimana kita pengetatan dan pemangkasan, kemudian memanfaatkan media-media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan destinasi dan sebagainya. Kalau ada kreativitas dikembangkan di bidang itu, tentu menurut Pak Stanley Canggulung tidak akan terlalu berdampak. Kita bisa keluar dari krisis ini, gitu Pak Stanley ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Stanley yang di web juga. Semangat ya. Tentu ini harus kita sikapi, ambil ilmunya, karena kita yakin betul. Renal Kasali dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa setiap krisis itu pasti akan mendatangkan kesempatan. Kesempatan yang pertama adalah kesempatan untuk memperbaiki. Jadi krisis ini mungkin juga di bidang pariwisata harus ada perbaikan-perbaikan. Yang kedua, menurut Renal Kasali, dalam krisis itu akan memiliki kesempatan kita untuk mengalahkan kompetitor. Karena kompetitor yang mengalami krisis tidak mampu kembali bangkit, tentu akan gampang untuk kita kalahkan. Di dalam krisis tentu ada harapan. Kalau kita sudah melakukan tadi, apa saja yang sudah disampaikan Pak Stanley, saya melakukan hal-hal yang berupa kreativitas, banyak inisiasi dan sebagainya, tentu yakin kita akan mampu meraih harapan. Oke? Itu kira-kira yang kita bisa ambil maknai, dan pasti banyak lagi. Kita akan menyapa dulu untuk teman-teman yang di Talaut, Manado, Bitung, Melonggoane, Tomohon dan lain-lain masih bertahan ya. Masih kuat ya, masih semangat ya. Lambaikan tangan, masih semangat. Seperti saya juga masih semangat loh. Oke, luar biasa. Saya ngelihatnya segar-segar, berarti masih semangat. Kita akan ke narasumber inti kita, seorang politisi, seorang anggota DPR RI, muda, banyak ide, banyak pengalaman, walaupun masih muda. Beliau ini karena dengan segala aktivitasnya memberikan banyak harapan juga bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Kita akan langsung berbincang dengan Ibu Hillary Brigita Lasut. Sore Bu Hillary, mendengar suara saya? Halo. Ya. Oke, udah berhasil ke apa? Berhasil ke atas. Ibu sudah bisa. Udah jelas ya suaranya ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat moderator dan juga narasumber yang lain yang sudah menghantar. Pada kesempatan ini saya akan diminta untuk membahas soal bagaimana kita menyikapi dan menyiasati tren industri, khususnya pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Berbicara pariwisata dan COVID-19 sepertinya tidak bisa ada di dalam satu jalur ya, tidak bisa ada dalam satu kalimat, karena sepertinya pariwisata
dianggap bukan kebutuhan primer, sedangkan bertahan hidup dari COVID adalah kewajiban atau keharusan yang tentunya dianggap primer begitu ya. Saat ini pandemi COVID-19 membuat pariwisata banyak sekali terdampak, khususnya di era adaptasi kebiasaan baru, di mana wisata domestik banyak sekali peraturannya. Ketika kita terbang kemana-mana harus swab dulu, harus tes ini, tes itu, dan lain sebagainya. Ada beberapa area yang ditutup dan tidak mudah untuk diakses, dan memang sejak kasus COVID-19 pertama di Indonesia itu kurang lebih sudah hampir 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun kita bertahan, dan kita melihat kalau dari sisi pariwisata memang generasi muda menjadi ujung tombaknya. Khususnya untuk bepergian, membantu mempromosikan industri pariwisata, bagaimana kita melihat ada TikTok, ada Instagram yang membuat promosi pariwisata bisa terus berjalan bahkan di tengah pandemi. Bahkan kalau kita lihat sekarang banyak ada YouTuber muda juga Indonesia yang sudah fokus ke mempromosikan potensi wisata lokal, dan tentunya hal ini dari kontribusi generasi muda untuk dapat ikut membantu dan mempromosikan tempat wisata domestik. Dan misalnya kalau kita melihat dalam destinasi wisata domestik itu bisa lebih jadi terkenal sekarang kan kalau udah jadi viral dulu, udah jadi pembicaraan publik dulu. Misalnya sekarang ada banyak promo-promo yang dijalankan, misalnya ada dia menghilangkan retribusi area wisata, ada fasilitasnya sudah diperbaiki, makin hari makin hype, berusaha untuk terus menarik perhatian masyarakat, dan juga berusaha untuk menyeimbangkan effort yang harus dikeluarkan oleh masyarakat ketika kita harus berpergian dengan segala kesulitan yang diberikan, yang kita harus lewati. Dan juga kalau lihat dari tren pariwisata sebelum adanya pandemi, sebenarnya wisata sedang sangat berkembang ya, di mana-mana orang traveling, dan juga orang bisa pilih tempat berbagai macam jenis, ada yang lebih pilih hiking, ada yang lebih pilih camping, ada banyak sekali, sampai ada tren yang baru namanya ekotourism, dan akan banyak orang-orang kemudian memilih model pariwisata ini karena usaha pariwisata ini menjadi inovasi yang baru, dianggap sebagai sesuatu yang masih trendy gitu ya. Dan bahkan ke depannya referensi liburan itu akan bergeser ke alternatif-alternatif yang nanti juga akan dianggap revolusioner. Jadi pada dasarnya untuk kita menyiasati pandemi seperti ini, tentunya kita harus punya ide-ide dan gebrakan yang cukup cukup revolusioner, gebrakan-gebrakan yang merubah citra pariwisata sebagai hal yang tidak terlalu dibutuhkan, terlalu tidak worth it sama effortnya yang kita harus keluarkan. Dan juga seperti contohnya sekarang kalau kita lihat yang mudah-mudah itu ada solo travel tour, ada wellness tour, termasuk juga ada virtual tourism, juga staycation. Dan pemerintah juga serta generasi muda harus mulai bersinergi untuk memanfaatkan momen ini untuk mengembangkan potensi wisata alam di daerah-daerah atau di desa-desa yang belum diketahui oleh masyarakat. Media digital akan jadi sangat pas untuk mempromosikan potensi-potensi ini, sehingga desa-desa atau tempat-tempat wisata yang dulunya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat kemudian bisa ikut berkembang dan juga meningkatkan ekonomi daerah tersebut serta sektor UMKM di dalamnya. Tahun lalu setelah pandemi COVID-19 membuat kondisi perekonomian Indonesia sepertinya kayak babak belur, tapi pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020 kembali terkontraksi cukup dalam sampai minus 5,32%, dan jika kuartal 3 pertumbuhan ekonomi tetap kembali berkontraksi, maka Indonesia dipastikan masuk ke dalam jurang resesi. Jadi kita melihat jangan sampai kita resesi dan kemudian kita kesulitan untuk menjamin fasilitas kesehatan yang baik buat masyarakat, atau jangan sampai kita resesi dan kemudian kita mengorbankan sektor-sektor yang lain seperti sektor ekonomi dan sektor-sektor yang tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat untuk misalnya bahkan untuk menjaga kebutuhan primernya untuk makan, minum, pakai, dan untuk hidup. Sehingga kita terpaksa harus terus hidup untuk beradaptasi, bukan hand in hand ya, tapi bisa setidaknya menyiasati bagaimana kita bisa menghidupkan potensi-potensi yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya pariwisata.
teman-teman yang ada di tempat ini saat ini tentunya bisa ikut membantu dengan menggunakan sosial media teman-teman untuk mempromosikan desa sekitar kita, mempromosikan potensi wisata di kabupaten sekitar kita, dan juga tentunya mempromosikan daerah asal kita. Sehingga mungkin ketika destinasi wisata menjadi tersebar dan jadi lebih banyak, misalnya tidak terfokus semuanya di Bali, ada yang pergi ke NTT, ada yang pergi ke Manado, ada yang pergi ke Makassar misalnya, dan terpencar-pencar, ada kemungkinan mungkin kita malah akan mengurangi kerumunan. Itu adalah teori yang perlu diuji. Dan kemudian kalau kita nanti mungkin mampu untuk mempromosikan desa kita dan atau daerah kita, tapi tetap mengenal protokol kesehatan, tentunya akan lebih baik untuk Indonesia dalam rangka menyiasati kemerosotan ekonomi dan kontraksi ekonomi selama resesi akibat pandemi. Dan kemarin di Eropa kalau nggak salah ya, sempat ada dilakukan uji coba soal konser musik di mana semuanya mematuhi protokol kesehatan, ada kurang lebih 11.000 orang, semuanya pakai masker, dan dalam uji coba tersebut tidak didapati ada transmisi COVID. Bagaimana Indonesia bisa melakukan gebrakan-gebrakan yang kemudian memperketat protokol kesehatan sehingga mungkin bisa menciptakan kembali ekosistem pariwisata yang baik, yang mampu untuk membuat kita terus bertahan, membuat pariwisata menjadi worth it sesuai dengan effort yang kita keluarkan, tapi juga tentunya tidak membahayakan kita dari segi kesehatan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Semoga ada insight baru, ada pemahaman yang baru, dan juga ada ide-ide yang baru dari teman-teman bagaimana kita dalam menyikapi dan menyiasati industri pariwisata ini untuk bisa terus bertahan selama pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hillary Brigita Lasut. Terima kasih banyak, Bu. Saya pikir sebagai inspirator untuk menginspirasi teman-teman yang ada di webinar kali ini cukup bermakna tadi apa yang disampaikan Ibu. Yang pertama misalnya bagaimana menggerakkan generasi muda ini. Ayo dong, yang katanya mania dengan Android dan sebagainya, bisa kita promosikan daerah sekitar kita, desa-desa sekitar kita. Bagaimana juga misalnya kita mengembangkan Indonesia yang kaya akan potensi ekoturism tadi disampaikan Ibu Brigita, terutama terkait dengan misalnya bagaimana wisata yang sehat tadi disebutkan. Betul sekali bahwa di saat pandemi ini kita di lockdown, kita dibatasi pergerakan kita, barangkali kita ingin juga keluar dari hal-hal semacam itu. Tadi disampaikan Ibu Brigita mengingatkan, oke, boleh saja, boleh silakan keluar rumah, tapi ingat prokes. Sebenarnya bisa saja kita berwisata, asalkan kita dengan protokol kesehatan yang ketat, kita tahu, kita sadar betul kalau kita tidak mau masuk ke dalam jebakan perangkap pandemi, silakan. Karena wisata juga barangkali Bu bisa meningkatkan imun, saya pikir, karena kan setelah stres lama kita terkurung dalam situasi yang terbatas, dengan wisata juga bisa meningkatkan imun kita, kita segarkan kembali. Ini masukan-masukan yang sangat luar biasa dari Ibu Hillary. Saya pikir bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman di peserta webinar di daerah sekitar. Nggak usah berpikir yang besar-besar dulu. Bagaimana wisata yang ada di sekitar lingkungannya. Teman-teman di Talaut, teman-teman di Tomohon, teman-teman yang ada di wilayah-wilayah, saya pikir Sulawesi Utara banyak sekali destinasi wisata yang harusnya dipromosikan. Siapa lagi yang harus mempromosikannya? Pasti adalah kita sendiri, teman-teman yang hadir terutama di webinar ini. Oke, terima kasih. Nah, saatnya saya akan memberikan kesempatan kepada peserta webinar untuk bertanya. Pertama saya akan membuka kesempatan 3 penanya, tapi dengan cara tentulah harus mencoba dulu fitur raise hand-nya. Barangkali saya bisa dibantu oleh rekan-rekan panitia untuk 3 penanya pertama. Jangan lupa ini ya, gendernya juga ya, ada laki-laki, ada perempuan gitu biar adil. Terus apalagi kalau misalnya kotanya bisa dengan baik ya, terwakili dengan baik. Sudah ada yang ingin bertanya, sudah dipersiapkan. Ingat loh tadi, penanya-penanya terbaik akan mendapatkan hadiah, kata Mbak Rizka tadi kan. Nah, nanti ditagih sama Mbak Rizka. Oke, sudah ada yang bertanya? Yang 112, kemudian 33,
dan 71. 112 dulu kita mulai ya. Kita sapa dulu, bisa ditampilkan di layar kita. Ya, nggak pula. Oke, bisa memperkenalkan diri Anda, Mbak, kemudian asalnya dari mana dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Tasya Natalia Akai, asal dari Tombatu, Minahasa Tenggara. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kan pariwisata ini sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, upaya apakah yang dilakukan pemerintah agar bisa memulihkan kembali pariwisata yang ada di Indonesia di tengah pandemi saat ini? Oke, Terima ada lagi kasih. ya, upaya yang dilakukan pemerintah, Mbak Tasya. Selanjutnya yang nomor 33 ya Mas ya. 33 silakan ditampilkan di layar. 33 di layar kita. Oke, silakan perkenalkan namanya, kemudian daerah asalnya dan langsung ke pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Femi Claudia Desire Patalo dari Minahasa Utara. Saya ingin bertanya mengenai dampak pariwisata. Seperti yang kita ketahui bersama, dengan membuka tempat-tempat wisata yang ada dapat menyebabkan penyebaran COVID-19 semakin cepat dan tidak kunjung menurun angka yang terpapar COVID-19 walaupun sudah menaati protokol kesehatan yang ada. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, apakah dengan membuka atau mengizinkan industri pariwisata untuk beroperasi pada saat pandemi membawa dampak positif bagi masyarakat atau membawa dampak negatif bagi masyarakat? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Feni ya dari Minahasa Utara. Selanjutnya penanya ketiga untuk sesi pertama 71. Oke, silakan ditampilkan di layar 71. Oke. Nama, dari daerah asal, kemudian pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Michelle Waluko dan saya berdomisili di Minahasa Utara. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ini, presentasi wisatawan non-lokal atau dari luar Indonesia jadi jauh menurun karena pembatasan traveling. Nah, pertanyaan saya, menurut kedua narasumber kita di webinar hari ini, apa dan bagaimana cara terbaik untuk menstimulus sektor industri pariwisata di Indonesia dengan memfokuskan penerapan low cost, high profit? Kemudian apa sih yang bisa dilakukan pemuda mahasiswa seperti kita ini untuk mendorong peningkatan sektor pariwisata di Indonesia di masa pandemi ini selain promosi online? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Michelle di Minahasa Utara. Sudah ada 3 penanya, saya akan mengulang lagi. Penanya pertama bicara mengenai apa upaya yang dilakukan pemerintah di masa pandemi ini untuk membangkitkan kembali industri pariwisata. Kemudian penanya kedua Mbak Feni, itu industri pariwisata ini dibuka. Bagaimana dengan dampaknya? Apakah dampak positif atau dampak negatif yang lebih banyak? Kemudian bagaimana para anak muda, mahasiswa tadi disebut secara langsung, apa yang harus mereka lakukan? Kemudian ketiga, Mbak Michelle, apa dan bagaimana menstimulus industri pariwisata dengan tadi yang disebutkan dengan strategi low cost, kan? Oke, sudah ada 3 penanya. Kita beri kesempatan pertama untuk menanggapi ini ke Pak Stanley ya, Pak Stanley sebagai praktisi pariwisata. Pak Stanley Sanggulung, mendengarkan? Ya. Oke Pak, silakan ditanggapi dari 3 penanya. Jadi saya kalau yang 112 yang Tasya Tombatu, saya rasa itu dari, kalau dikatakan sini kan upaya pemerintah. Jadi saya rasa ini nanti Ibu Hillary yang lebih tepat. Kalau yang mengenai nomor 71, Saudara Michelle dari Minahasa Utara. Jadi apa yang bisa dilakukan pemuda di saat pandemi selain online. Jadi memang anak muda sekarang lebih banyak suka yang online.
Jadi apa? Kayak yang tadi itu dikatakan soal content influencer ini. Anak-anak muda memang lebih suka ya YouTube, TikTok, ya memang secara online. Tetapi kalau saya pikir juga selain secara online ini, hal juga yang dapat dilakukan oleh pemuda-pemudi untuk menunjang pariwisata di daerah masing-masing, yaitu soal kebersihan. Jadi kalau di Manado, waduh, terus terang ya, saya juga tinggal di Manado. Terus terang Manado itu sekarang lagi penuh, lagi bermasalah dengan soal sampah. Jadi kita sebagai generasi muda, kalau bisa kita juga membantu soal kebersihan ini. Jadi kita membersihkan lingkungan, terutama lingkungan yang menjadi objek pariwisata. Jadi 3 minggu yang lalu, Garnita Nasdem itu bikin kegiatan. Kebetulan istri saya yang jadi ketua panitianya itu membersihkan daerah pariwisata yang ada di kawasan wisata Batu Angus yang ada di Bitung. Dan puji Tuhan memang waktu itu terkumpul sampahnya tuh berkarung-karung banyaknya. Sampah yang di laut, yang di pinggir pantai. Jadi saya mengharapkan juga bagi generasi muda hari-hari ini, mari kita tingkatkan kebersihan daripada daerah pariwisata. Dan bukan cuma daerah pariwisata, soalnya wisatawan itu dia dari airport, dia itu akan menuju daerah wisata itu akan melalui beberapa daerah, pusat kota, bahkan mungkin dari depan rumah kita juga mereka akan lewati. Jadi kita harus menjaga kebersihan, itu yang paling utama. Karena saya tadi katakan, saya paparkan tadi soal di Pulau Komodo, Pulau Padar yang ada di Labuan Bajo itu, waduh, luar biasa bersih. Kotanya itu bersih, karena mungkin juga pemerintah di sana juga menunjang, lalu penduduk juga karena mereka terus terang tidak punya pekerjaan lain selain pariwisata. Jadi kalau hasil bumi, hasil tanam itu kurang, tetapi mereka menggunakan sekali pariwisata. Jadi kebersihan itu sangat dijaga, sangat dipelihara. Dan saya lihat memang luar biasa. Jadi saya harap juga untuk daerah saya di Sulawesi Utara ini juga bisa menjadi contoh untuk menjaga kebersihan. Saya rasa demikian, itu hal yang paling mudah yang terutama untuk dilakukan oleh pemudi di Sulawesi Utara. Oke, saya rasa demikian. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Stanley. Saya pikir apa yang disampaikan oleh penanya tadi, Mbak Misela, cukup ya terjawab, juga puas gitu kan. Kemudian tadi ada juga penanya Mbak Penny tentang membuka industri pariwisata di tengah pandemi, bagaimana dampaknya. Juga nanti Pak Wirianto juga akan kita minta jawaban ya, selain Ibu, karena juga ini ada mengenai upaya dilakukan pemerintah. Gitu ya. Kita persilakan ke Ibu Hillary untuk memberikan tanggapan ke mungkin. Oke, pertama-tama yang soal itu ya, soal apa saja yang dilakukan pemerintah ya untuk menunjang industri pariwisata. Sebenarnya pemerintah tuh sekarang kasihan banget. Mereka sekarang sedang berupaya melakukan diskusi dengan asosiasi industri pariwisata sedunia untuk menerapkan protokol standar kesehatan yang bisa mengglobal supaya kemudian bisa disepakati bersama bagaimana industri wisata bisa dibuka. Itu pertama. Pemerintah juga terus menyuluhkan kepada pelaku usaha bahkan sampai usaha wisata desa untuk bisa membuat desa wisatanya tetap berjalan sebagai destinasi wisata tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Belum lagi bantuan-bantuan yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha industri pariwisata
pengusaha ada beberapa B&B atau bed and breakfast, ada juga yang wisata kuliner, ada juga wisata perhotelan, ada juga wisata wisata daerah wisata religi, dan itu semuanya diperlengkapi dengan fasilitas dan juga diperlengkapi dengan alat-alat protokol kesehatan. Juga diberikan bantuan intensif berupa dipermudah untuk kredit usaha rakyat biasanya ya, untuk bisa menunjang pergerakan wisata agar tidak berhenti. Dan tapi di sisi lain kita mendengar kemarin saat India kemudian melaksanakan, biasanya di Indonesia juga sama ya, festival budaya, acara kebudayaan itu merupakan salah satu pusat tujuan wisata, di mana ketika ada acara kedaerahan atau ada acara wisata atau ada acara yang berhubungan dengan budaya, masyarakat berbondong-bondong ke sana datang. Tapi kemudian acara keagamaan yang menjadi tujuan wisata kemarin di India membuat tsunami COVID-19. Nah, ini yang harus kita, jadi pemerintah bukannya tidak bekerja, pemerintah susah payah juga kemarin sampai memberikan subsidi ke 10 daerah wisata prioritas ya, super prioritas, salah satunya Manado, di mana potongan harga tiket pesawatnya dibantu oleh pemerintah, tapi kemudian di stop selama bulan Ramadan. Karena tentunya kita sudah mendengar ya kemarin soal India, soal Malaysia, dan we don't want to be there, we don't want to be in their position. Jadi benar-benar kita berusaha untuk tahan dulu, kita bantu dulu Indonesia untuk bisa survive melewati hari raya besar Ramadan, dan kemudian baru kita lanjutkan kembali ketika nanti kalau kita berhasil tidak menyebabkan pandemi. Karena kemarin wisata belanja saja seperti Tanah Abang sudah banyak sekali yang datang, sampai luar biasa animo masyarakat mau belanja aja gitu. Itu benar-benar membuat pemerintah tuh kelabakan. Dan ini harus jadi salah satu salah satu dasar anak muda berpikir. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya selain online, selain mempromosikan secara online? Sekarang untuk jadi superhero, untuk jadi pahlawan, kita bahkan nggak perlu ambil tombak dan ikut perang. Kita stay at home, ada di rumah dan nggak mudik aja, kita udah jadi pahlawan begitu loh. Kita bisa membantu kalau kita lihat di bioskop sekarang ya yang sudah mulai buka, dengan saling berjauhan kita saling menjaga, begitu kata XX1 ya. Pemerintah sudah membantu industri pariwisata, salah satunya industri entertainment seperti juga XX1 untuk bisa kembali buka, tapi kemudian diarahkan dengan protokol kesehatan. Tetapi kita sebagai anak muda bisa lakukan apa dari situ? Tentunya selain kita stay at home, kalau kita mau terlibat lebih aktif, kita mungkin bisa memfokuskan kita untuk mendukung makanan-makanan dan wisata kuliner lokal misalnya ya. Jadi kita fokuskan, kita jangan beli maksudnya produk luar terus lah, misalnya KFC terus, pizza terus-terusan gitu kan. Coba kalau misalnya yang di Manado dukung wisata kuliner lokal, kita makan dari makanan-makanan lokal, dari tempat-tempat wisata lokal, buka puasa di tempat lokal, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di daerah wisata lokal. Dan seperti yang disampaikan Pak Stanley tadi, membersihkan, buat kegiatan bersama, misalnya bersama keluarga, olahraga, pakai masker, tapi dibatasi ya tentunya ya, mungkin ke pantai sambil bersih-bersih daerah wisata. We can do that as well. Dan itu sudah sangat-sangat bermakna, karena we are not in a productivity contest. Kita bukan sedang dalam kontes produktivitas, tapi kita sedang menghadapi pandemi global, di mana kita tetap harus menjaga agar pariwisata kita tidak jatuh terlalu dalam untuk bisa diangkat kembali biar bisa bangkit begitu ya. Jangan sampai ketika dia sudah jatuh sudah tidak bisa bangkit lagi. Dan untuk mendukung ini ada banyak sekali hal. Saya yakin teman-teman muda yang sangat-sangat kreatif dan punya semangat bisa punya jalan keluar masing-masing, bagaimana kita bisa berpartisipasi aktif dan juga langsung untuk mendukung industri pariwisata, dan contoh-contoh konkretnya sudah saya sampaikan tadi. Mungkin pertanyaan ketiga masih ada lagi ya, atau udah ya, semuanya udah kejawab ya? Halo? Ya, sepertinya sudah terangkumkan semua dari jawaban Bu Hillary tadi. Sudah bisa Oke. Baik. Terima kasih Bu Hillary, dan saya masih penasaran juga karena masih ada Pak Girianta Bu di webinar kita ini. Karena tadi Ibu sudah mengatakan, oh tentu pemerintah tidak tinggal diam saja. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya tadi salah satu contoh mendukung industri pariwisata untuk hidup lagi pada masa pandemi, pemerintah banyak memberikan misalnya potongan tiket tadi, harga tiket ke daerah-daerah destinasi
destinasi wisata itu ada pengecualian. Kemudian yang ada lagi kur bagi kelompok-kelompok usaha wisata. Itu ada kredit usahanya yang dipermudah. Bahkan yang mungkin ada tunggakan diberikan relaksasi. Itu salah satu contoh yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi tentu pemerintah ingin semuanya berjalan kembali. Jadi pandemi ini tidak membuat kita harus stop, tidak harus berhenti, tapi tetap berjalan dengan kondisi kita harus disiplin dengan protokol kesehatan. Artinya yang nonton FS1 silakan, tapi ya jangan bertidur kayak di sana. Abang kan begitu. Baik, ada Pak Wiranta masih? Teman-teman panitia masih beliau? Ya, siap Pak. Ya. Ya, baik, siap. Ya, saya kira saya ingin tambahkan ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hillary tadi ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di situasi pandemi ini, terutama untuk sektor pariwisata. Juga Pak Stanley tadi juga sampaikan panjang lebar. Jadi gini, Kementerian Komunikasi dan Informatika ini kan pemerintah itu kan sudah menghubungkan konektivitas melalui palaparingnya, yaitu sudah tuntas di periode pemerintah. Iya, Pak Wir, suara Bapak tidak terdengar oleh kami, Pak. Mungkin dari perangkat Bapak bisa dicek kembali. Ya, tapi gambar masih muncul, tapi audio Pak Wiryanto sepertinya masih katakan masih mengupayakan Pak Wiryanto untuk muncul lagi dengan audio yang kembali lagi barangkali, atau tertekan tombol mute untuk Pak Wir. Oke ya, menghilang. Sambil menunggu nanti kita akan tetap beri kesempatan Pak Wiryanto kembali lagi aktif di webnya. Kita beri kesempatan untuk sesi penanya ya, sesi kedua pertanyaan kita. Kita beri kesempatan kepada, saya lihat dulu, masih lumayan. 3 penanya lagi. Barangkali yang laki-laki ya, yang cowok ya. Ada yang cowok yang bertanya 107. Nah, ini yang berani memunculkan kelaki-lakiannya. Barangkali ya. Ditampilkan di layar 107. Kemudian selanjutnya berapa lagi? Selain 107? 70. Oke, 107, 70 dan satu lagi? Ada? Kalau tidak ada kita coba dulu 107 ya. 107. 107 tadi berapa? 70 dan 29. Oke, silakan ditampilkan di layar 107. Mana? Saya ingin lihat. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stephen Mangowal. Saya berasal dari Minahasa. Jadi pertanyaan saya kali ini, kenapa pariwisata di Sulawesi Utara tidak sama berkembang dengan pariwisata yang ada di Bali? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendek tapi lumayan dalam. Selanjutnya yang nomor 70 tampilkan di layar. 70 tampilkan di layar dan langsung dengan nama, asal, dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Merilda Fafiloka. Saya berasal dari Toba, Medan, Sumatera Utara. Jadi yang saya ingin bertanyakan tentang tren wisata di pandemi COVID-19 ini, terkhususnya di daerah saya sendiri, di daerah kawasan Danau Toba, itu tentang kenaikan harga tiket, harga wisata kulinernya, dan harga setiap kita akan berwisata itu mengalami kenaikan harga yang signifikan dari harga biasanya. Mereka biasanya, pelaku wisata ini biasanya beralasan semuanya tentang COVID. Misalnya, kuliner di daerah wisata tersebut naik 2 kali lipat. Kita bertanya,
kenapa harganya segini Bu gitu. Mereka menjawab ya karena COVID. Akibat COVID ini semua bahan baku naik, jadinya harga pun melonjak. Nah, pertanyaan saya, tapi hal tersebut membuat para wisatawan itu jadinya malas datang karena mereka kan sebenarnya sebelumnya sudah pernah datang, namun karena harganya yang sangat signifikan, mereka jadinya malas datang dan tidak mau lagi datang. Jika datang pun sekali, berikutnya mereka tidak akan datang karena merasa kapok untuk datang. Pertanyaan saya itu, gimana tanggapan pemerintah terhadap kondisi yang seperti ini? Apakah itu baik digunakan? Karena kan dengan begitu sebenarnya juga mengurangi wisatawan datang, walaupun tempat wisata tetap dibuka, namun wisatawannya kan berkurang datang. Nah, ini sejalan dengan saran pemerintah yang untuk memutus penyebaran COVID-19. Namun di satu sisi yang lain, para wisatawan pun enggan datang karena mereka merasa itu berlebihan. Jadi saya ingin bertanya apakah itu baik atau tidak dilakukan. Kemudian bagaimana tanggapan pemerintah tentang itu? Terima kasih. Yang selanjutnya nomor 29 ditampilkan di layar nama, asal daerah, dan langsung pertanyaan. Ada? Nomor 29. Oke, silakan nama, asal daerah, dan pertanyaannya, Mbak. Oke, sudah mendengarkan saya. Nomor 29. Belum ya? Belum bisa mendengarkan layar gambarnya. Terima kasih. Silakan Pak, silakan. Perkenalkan, nama saya Esther Suot dari Minahasa Utara. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, di sini COVID-19 adalah masalah kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata. Dan untuk pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah, apakah ada kolaborasi atau nanti akan ada kolaborasi antara industri pariwisata dengan pelayanan kesehatan? Terima kasih. Pak, tadi mohon maaf saya kurang jelas, tadi namanya siapa? Yang Esther ya. Baik, sudah ada 3 penanya lagi. Saya pikir bagus-bagus pertanyaannya. Ada Stephen misalnya, singkat sekali. Kenapa pariwisata di Sulawesi Utara tidak berkembang seperti di Bali? Ya? Kenapa kemudian ada pertanyaan kenapa di Toba itu katanya wisata mau dihidupkan lagi, dibuka lagi, tapi apa-apa serba mahal. Jadi orang mau datang kapok gitu, serba mahal. Nanti ada jawabannya. Kemudian yang ketiga mengenai antara kesehatan dan industri pariwisata. Bagaimana nanti kolaborasi untuk mengembangkan wisata di masa pandemi. Oke, kita beri kesempatan pertama lagi kepada praktisi, pengamat, Pak Stanley Tenggulung. Oh, Pak Stanley-nya lagi terputus ya dengan kita ya. Oke, yang masih ada Ibu Hillary masih ya. Oke, kita beri kesempatan. Bu Hillary masih mendengar saya Pak, Bu? Silakan Bu, ditanggapi dari 3 penanya ini. Mungkin tiga-tiganya sebenarnya bersinggungan. Ibu Hillary masih? Nah, coba. Ini saya dapat bisikan dari panitia justru yang sudah siap Pak Wiryanta. Pak Wiryanta, mendengarkan saya Pak? Untuk menanggapi Pak Wir? Ya, ini visualnya sudah ada, tinggal audionya, senyumnya sudah mengembang, cuman suaranya belum ada, gantengnya masih kelihatan. Mohon izin, terima kasih. Ya, oke, baik Pak. Jadi saya ingin menambahkan tadi ya, itu terima kasih Bapak Menteri Kominfo, Pak Johnny G. Plate kan sudah mengambil kebijakan melalui peraturan menteri, nah itu ada switch off, analog switch off ya, itu tanggal 2 bulan November tahun 2022. Nah intinya di situ kan sebetulnya ada transformasi digital untuk konteksnya, salah satunya adalah penyiaran, di samping itu juga ada
itu akan mengubah semua ya, termasuk peluang-peluang untuk yang saudara-saudara saya di Indonesia bagian timur itu yang sebelumnya itu masih banyak yang apa namanya, di situ masih banyak 2G-nya atau 2G, sekarang sudah berubah menjadi 3G, 4G. Sebentar lagi juga akan di launching untuk 5G-nya kan begitu. Ini adalah peluang yang luar biasa untuk salah satunya adalah sektor pariwisata, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hillary dan juga oleh Pak Stanley tadi. Ini ayolah generasi muda ini membuat konten-konten atau dalam bahasa yang lain itu IoT-nya itu yang jadi penting. Teknologi tanpa IoT itu saya kira tidak banyak manfaatnya ya. Jadi bagaimana memanfaatkan infrastruktur yang tersedia ini sesuai dengan sektornya masing-masing. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Jadi mohon izin para pengusaha di bidang pariwisata itu juga bagaimana mendorong SDM kita, anak-anak muda ini untuk berpartisipasi membangun negeri dalam rangka untuk mengisi konten-konten tersebut, baik itu yang di wilayah-wilayah destinasi wisata, terus juga fasilitas-fasilitas yang yang mendukung pariwisata ini saya kira bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan sebetulnya kerja kita, pendapatan kita, penghasilan kita itu tidak harus seperti yang analog atau yang manual sebelumnya, tapi sudah tertransformasi ke dalam era digital. Saya sampaikan bahwasanya memang itu ada 23.000 profesi itu akan hilang, tetapi ternyata dengan bangkitnya teknologi, terutama teknologi digital ini, muncul 10.000 yang memang betul-betul baru, dan modifikasi dari 23 ini menjadi profesi-profesi yang sebetulnya perkembangan daripada profesi yang hilang tadi menjadi yang lebih dibantu oleh teknologi digital ini, sebetulnya lebih memudahkan baik itu si penyandang profesi tersebut maupun masyarakat secara keseluruhan. Saya kira itu Pak Sulaiman, terima kasih. Jadi ternyata banyak yang sudah dilakukan pemerintah, banyak hal, terutama di bidang masing-masing seperti yang disampaikan Pak Dirjen sudah mencoba bagaimana mensiasati selama pandemi COVID-19 ini terkait misalnya dengan jaringan, dengan internet dan sebagainya. Lalu Pak Wiranto justru menantang kita semua bagaimana anak muda bisa melakukan mengembangkan kreativitasnya, misalnya konten-konten yang baru, konten-konten yang selama ini nggak tahu orang, jadi orang tahu gitu kan. Baik, kita beri kesempatan ke narasumber untuk menanggapi. Ibu Hillary Brigitalasut sudah ada bersama kita, sudah bisa mendengarkan kita. Barangkali sudah hubung dan kita belum ya. Pak Stanley Canggelum sudah hadir kembali, sudah bisa mendengarkan kita di sini? Belum ya? Oh sudah. Halo. Pak Stanley, oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kami sudah menyimak Pak Stanley? Iya, tadi saya ada menyimak yang 107 dari Stephen di Minahasa ya. Pertanyaannya, kenapa Sulawesi Utara punya pariwisata tidak berkembang sama seperti di Bali? Apa betul ya demikian pertanyaannya tadi ya? Betul. Jadi terus terang kalau di Bali itu keadaan alam, lalu memang situasi geografis itu lebih mendukung ke soal pariwisata ya. Kalau di
Sulawesi Utara terus terang memang banyak juga daerah spot pariwisata, tapi tidak seperti sebanyak yang ada di Bali. Dan juga kan di Sulawesi Utara itu banyak daerah-daerah yang jadi pertanian, perkebunan. Sedangkan kalau di Bali memang ada perkebunan pertanian itu ada, tapi sektor pariwisata lebih menonjol. Jadi kayak saya katakan di daerah Flores itu, kalau mau menanam itu sulit. Lebih banyak daerah-daerah yang dasarnya batu. Jadi untuk bertanam dan perkebunan itu sulit. Jadi kita mensyukuri bahwa di daerah Flores itu Tuhan kasih hal yang lain, yaitu pariwisata dan kelautan. Jadi bukan berarti di Sulawesi Utara itu tidak berkembang, tetapi memang daerah Bali dan daerah-daerah yang lain itu lebih menonjol soal industri pariwisatanya gitu. Tapi kan kalau ditanya juga sama orang Bali, kenapa orang Bali nggak berkebun atau berladang seperti yang ada di Sulawesi Utara, ya kan? Demikian. Jadi memang kita harus ketahui memang daerah Sulawesi Utara itu lebih menonjol di pertanian dan perkebunan. Tetapi sektor pariwisata juga menunjang. Ada beberapa daerah juga sektor pariwisatanya juga bagus, kayak di Bunaken dan ada di Minahasa, di Bukit Kasih dan sebagainya, ada spot-spot pariwisata juga. Cuman memang harus kita ketahui investor itu selalu kan mencari yang lebih banyak, lebih menunjang. Jadi ternyata di daerah Bali, daerah Flores itu lebih menunjang di sektor pariwisata, sehingga investor-investor lebih banyak tertarik di Bali dan Flores. Nah, tetapi juga kan kalau soal perkebunan, nah investor lebih banyak di Sulawesi Utara. Jadi semua ya saling berbagi lah. Ada yang lebih banyak di sana, lebih minus di sini. Jadi demikian, saya rasa demikian, bukan tidak berkembang, ada berkembang. Memang kayak Bunaken juga kan luar biasa. Ada juga Pulau Lihaga, itu memang semua dikembangkan pariwisatanya. Cuma memang tidak sebanyak atau se-booming yang ada di Bali atau di Flores. Jadi, saya rasa demikian ya jawaban untuk Stephen yang ada di Minahasa. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Stanley. Saya kira tadi sebenarnya saya mau membuka 100 penanya, tapi karena memang waktu nampaknya nggak mungkin kalau 100 penanya bertanya semua. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Stanley, oleh Ibu Hillary maupun oleh Pak Irianto, saya pikir sudah merupakan satu jawaban ya yang komprehensif, yang saya pikir ini memacu kita untuk berpikir kreatif, bertindak cerdas, kita melakukan apa yang harusnya dilakukan sebagai warga negara yang mencintai industri pariwisata kita. Untuk itu kita tiba pada waktunya untuk memberikan kesempatan closing statement kepada ketiga narasumber kita. Ya, pertama kita minta kepada anggota DPR RI Komisi 1 Ibu Hillary Brigita Lasut untuk closing statement. Silakan Bu Hillary. Salah ya Pak, tadi dari studio kayaknya agak kurang jelas suaranya. Baik Bu, Ibu kita beri kesempatan untuk closing statement Bu Hillary. Jadi teman-teman, khususnya anak-anak muda, tetap semangat untuk bisa mendukung dan turut aktif berpartisipasi dalam menangani dan menyiasati sektor pariwisata agar terus berkembang bahkan di tengah pandemi. Mungkin berkembang agak sulit, tapi setidaknya kita bertahan dan tidak jatuh terlalu dalam. Itu target yang realistis menurut saya. Dan teman-teman untuk melakukan dan untuk mendukung sektor pariwisata, teman-teman nggak harus langsung jadi menteri pariwisata, tapi teman-teman bisa mulai dari yang paling mudah, yang yaitu mungkin menggunakan sosial media untuk mempromosikan daerah wisata dan juga ikut menjadi
konsumen yang berfokus kepada misalnya industri pariwisata lokal seperti misalnya wisata kuliner lokal, juga ikut terlibat dalam misalnya kegiatan membersihkan daerah pariwisata. Itu hal-hal simpel dan mudah yang bisa teman-teman lakukan. Jadi tetap semangat, kita bisa bertahan dan semoga setelah pandemi pariwisata kita bisa berkembang pesat kembali. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bu Hillary, ini kayaknya lemas-lemas. Nah, yang di web juga. Terima kasih. Kemudian Pak Stanley Canggulung, Pak, silakan closing statement. Ya, saya pesan juga buat hampir sama aja dengan Ibu Hillary Lasut tadi. Saya rasa buat generasi muda, ini pemuda-pemudi, kita langkah pertama yaitu hadapi situasi seperti ini. 3M, jaga jarak, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Itu yang paling awal ya untuk kita, supaya juga kita mendukung supaya ini pandemi cepat bisa selesai. Dan seterusnya untuk menunjang pariwisata kita, mari kita mulai dengan menjaga kebersihan, terutama ini anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara. Mari mulai kita menjaga lingkungan ini supaya bersih, supaya ketika pandemi ini selesai, banyak orang dari luar akan datang ke daerah kita, dan begitu lihat bersih pasti jadi indah. Hal yang awal itu mulai dari kebersihan, saya percaya akan jadi mendatangkan hal yang luar biasa bagi provinsi kita Sulawesi Utara. Demikian. Terima kasih. Juga dong buat Pak Henry, luar biasa menjadi gagasan-gagasan beliau tadi. Kemudian ke Pak Wiryanta, mewakili tim. Terima kasih Pak Sulaiman. Saya mengajak generasi muda, terutama adik-adik saya, anak-anak saya dari dapilnya Bu Hillary ini. Pertama itu, mari bersama-sama mewujudkan kita itu merdeka. Belajar, merdeka, bekerja, seiring dengan transformasi digital, seiring dengan bagaimana mensiasati keluar daripada pandemi COVID-19, sebagaimana disampaikan oleh Pak Stanley tadi, kita patuhi 5M. Memang kita jangan lengah bahwasanya pandemi ini masih ada di tengah-tengah kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sulaiman. Tepuk tangan juga untuk Pak Wiryanta. Luar biasa, 3 narasumber kita ini tentunya luar biasa. Saya ingatkan juga untuk para narasumber, sesaat lagi harus menentukan 3 penanya terbaik. Ya. Bu Hillary dulu, Bu, silakan Bu pilih satu penanya yang menurut Ibu paling baik. Mungkin kalau saya lebih ke yang apa sih yang udah pemerintah lakukan, mungkin dia agak lebih kritis dan ingin tahu apa yang sudah pemerintah lakukan ya untuk mendukung dan menunjang industri pariwisata selama pandemi. Berarti Mbak Tasya di Minahasa Utara yang disampaikan tadi oleh Ibu, dipilih oleh Ibu Hillary. Tepuk tangan buat Mbak Tasya. Nah, dapat hadiah nanti. Kemudian Pak Stanley, yang penanya menurut Pak Stanley yang baik, silakan dipilih Pak. Karena Ibu Hillary sudah memilih yang wanita, saya juga terpaksa harus juga membalas yang bagian pria. Jadi saya pilih saya Stephen. Oke, tepuk tangan buat Stephen, dipilih Pak Stanley. Jadi, ya, dari Minahasa. Dari Minahasa juga. Satu Pak Wiryanta, silakan Pak menentukan penanya terbaik. Ya, terima kasih. Saya tadi mendengar yang menanyakan bagaimana sih peran pemerintah dalam rangka tadi untuk kemajuan industri pariwisata ini. Nggak tahu, saya tadi terputus ya internetnya, jadi itu tadi yang saya bisa ingat. Terima kasih. Oh, oke. Ya, sebenarnya ada 2 tadi yang dilakukan pemerintah. Ada yang tadi
juga itu Pak. Oh, yang perempuan Pak, yang perempuan. Siapa? Sudah dipilih oleh Bu Hillary Pak. Oh, ya sudah. Seingat saya itu jadi ya mohon izin Pak moderator tetapkan aja yang terbaik yang mana. Oke, saya kasih kesempatan Bu Hillary lagi ya, karena ini anak-anak muda semua ini fans-fansnya Ibu Hillary. Bu, satu lagi Bu buat Ibu, karena Pak Wirianto tadi memberikan mandatnya ke saya beri mandat ke Ibu. Kan Bu dipilih lagi. Sama mungkin tadi ada yang aware banget soal kenaikan harga itu, gimana kita mau menaikkan pariwisata tapi harga bahan pokok dan juga harga biaya wisata kuliner misalnya jadi 2 kali lipat itu loh, yang dari Medan ya kalau nggak salah ya. Ada Midel dari Medan. Oke, sudah terpilih tiga Tasya, Stephen dan Midel. Tepuk tangan untuk ketiganya yang akan segera mendapatkan hadiah. Saya harus menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, Bu Leri. Sukses terus Bu untuk Ibu, dan mungkin Ibu tetap memberi inspirasi-inspirasi kreatif bagi anak-anak muda terutama yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih Bu. Kemudian Pak Stephen, terima kasih banyak Pak atas gagasan-gagasan Bapak. Saya pikir apa yang tadi disampaikan memang harus dilakukan. Contohnya Bapak sudah memberi contoh, tidak saja memberi gagasan, tapi bagaimana membersihkan tempat-tempat wisata atau destinasi wisata. Kecil, tapi itu berarti. Terima kasih Pak Stephen. Ya, Pak Wirianto mewakili pemerintah, terima kasih Pak. Kita banyak berharap bahwa pemerintah akan terus melakukan banyak hal untuk memajukan bangsa dan negeri ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wirianto. Ya, sama-sama. Ya. Baik, itulah akhir dari sesi kita dalam seminar kali ini dalam forum diskusi publik menyangkut terkait dengan bagaimana menyikapi dan menyiasati tren industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Saya sebagai moderator mengingatkan saja bahwa pandemi tidak boleh membuat kita untuk diam diri. Pandemi harus melalui COVID, kita harus bangkit untuk industri pariwisata tentunya untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Saya mohon pamit, Budiman Sulaim, kembali ke MC kita, Rizka. Oh iya, sorry. Saya terlalu terburu-buru, waktu masih ada ternyata. Kepada 3 narasumber, kami mohon tahan sebentar, dan kepada seluruh peserta webinar, untuk foto bersama ternyata. Aduh, di kesempatan juga saya ikut foto. Oke, saya akan pandu ya, foto bersama. Oke, teman-teman di studio udah siap? Saya hitung, 1, 2, 3. Satu kali lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Udah cukup, jangan lagi dong. Lama-lama sampai jam 6 kita foto bersama. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para peserta. Sampai jumpa dan kita akan kembali ke MC kita, Mbak Rizka. Terima kasih Saudara Budiman Sulaim yang sudah ciamik sekali memandu webinar kita pada sore hari ini. Ternyata banyak sekali informasi dan pesan-pesan yang diberikan narasumber untuk kita semuanya dan khususnya untuk para peserta. Baiklah, acara selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada narasumber dan keynote speech yang akan diserahkan oleh panitia. Untuk pertama, penyerahan plakat kepada Ibu Hillary Brigita Lasut, SH LLM, diwakili Saudara Vence Bawengan. Silakan. Terima kasih Ibu Hillary yang sudah menyempatkan hadir secara online, memberikan ilmu dan informasi kepada kita semua yang menginspirasi kita semua. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada Bapak Stanley Canggulung, juga diwakili oleh Saudara Vence Bawengan. Terima kasih Bapak Stanley yang sudah menyempatkan hadir secara online bersama-sama di tengah-tengah kita di sampai sore hari ini memberikan ilmu dan informasi semua. Terima kasih.
Dan selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada keynote speech kita, yaitu Bapak Wiryanta, diwakili sebagai penerima yaitu moderator kita, Saudara Iman Sulaim. Terima kasih Bapak Wiryanta yang sudah menyempatkan hadir secara online di tengah-tengah kita memberikan ilmu dan informasinya kepada kita semua. Baik, ya yang sudah memberikan plakat kepada sumber kita dan keynote speech kita sore hari ini. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara webinar pada sore hari ini telah selesai berjalan dengan baik dan lancar. Doanya adalah kita semua sehat selalu. Sampai jumpa lagi nanti di webinar berikutnya. Saya Reska Mahesa, mohon undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan